Astaghfirullah. Tentang kisah dan sejarah perjalanan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita akan mulai daripada Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ruf dalam sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dikaruniai keturunan. Akan tetapi dari 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada pada Khadijah. Ini pula yang kemudian menjadi keunggulan Khadijah di antara seluruh istri-istrinya. Bahkan tidak ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di masa hidupnya sampai meninggalnya melebihi Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah di hadapanmu ada gadis yang jauh lebih muda dibandingkan seorang wanita yang sudah tua dan sudah pun meninggal dunia?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, Khadijah di mataku akan berbeda sekali. Karena Khadijah adalah wanita yang beriman di saat manusia kufur. Dia wanita yang menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari rahimnya lahirlah keturunan-keturunanku." Maka dari Khadijah ini lahir Abdullah. Yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Adapun Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari istri-istrinya tapi dari budaknya, Maria Kibtiyah, seorang budak yang dihadiahi oleh Muqawqus raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Maria Kibtiyah ini lahir, Nabi memberi nama Ibrahim. Kenapa Nabi SAW memberi nama Ibrahim? Teringat dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah turunan Ismail, dan Ismail adalah putra daripada Hajar, dan Hajar adalah budak yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah. Kemudian digauli Ibrahim, lahirlah Ismail. Makanya ketika Maria Kibtiyah ini lahir punya anak, maka Nabi SAW teringat dengan Khalilur Rahman, kakek buyut beliau, maka beliau memberi nama Ibrahim, salah satu putra laki-lakinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi seluruh putra-putra Nabi SAW meninggal di waktu bayi. Ketika Qasim lahir saja, ketika usianya baru beberapa bulan meninggal dunia. Kemudian lahir Abdullah, baru beberapa bulan meninggal dunia juga. Yang cukup lama Ibrahim, ketika usianya setahun 8 bulan, dan itu usia lucu-lucunya. Tiba-tiba Rasul pun kemudian ditinggal meninggal oleh Ibrahim. Dan ini yang sangat menyesakkan dada Rasul. Sehingga ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasul menangis. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Mata ini bisa berlinang air mata, hati ini bisa bersedih. Bahkan berpisahnya diriku dengan Ibrahim ini sangat menyesakkan dada. Itu putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu bayi, dan ini musibah yang paling berat yang dialami Rasul. Karena kematian keluarga yang paling menyesakkan dada itu kematian anak-anak. Ketika orang tua meninggal, ini sebuah musibah. Ketika pasangan meninggal juga musibah. Tapi kalau anak-anak yang meninggal, maka musibahnya lebih berat. Karena anak-anak itu jantung hati setiap orang tua, darah daging setiap orang tua. Makanya Rasul pun menangis ketika meninggalnya Ibrahim, putra beliau, anak daripada Maria Al-Kibtiyah. Adapun anak-anak gadis Nabi SAW, Allah takdirkan semua hidup sampai dewasa. Yang pertama Zainab, hidup sampai menikah, bahkan punya anak, dan itu cucunya Nabi SAW, Ali dan Umamah. Termasuk juga Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum, yang keduanya pada awalnya menikah dengan putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kemudian diceraikan keduanya
akhirnya Allah takdirkan keduanya menikah dengan Utsman ibn Affan. Pertama Utsman menikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikahi adiknya Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Adapun kehidupan Zainab, kehidupan yang sangat menarik untuk dikisahkan. Zainab ini adalah anak Nabi Rasulullah SAW yang paling besar dari anak-anak gadis beliau. Semasa Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, datang Abul As. Abul As ini masih anak bibi daripada Zainab karena masih dari keluarga Khadijah. Datang kepada Nabi SAW untuk melamar Zainab. Akan tapi Zainab atau Rasul SAW tidak lantas kemudian memaksa Zainab untuk menikah dengan Abul As ibn Rabi. Tapi Nabi bermusyawarah dengan Zainab, "Wahai Zainab, bahwa anak bibimu Abul As datang ingin melamarmu, sudikah kau menikah dengan dia?" Maka Zainab pun tiba-tiba tersipu malu karena seorang gadis, maka tanda izinnya adalah diamnya, artinya dia setuju dan suka. Akhirnya kemudian Zainab pun menikah dengan Abul As ibn Rabi, dan itulah anak Nabi SAW yang pertama kali menikah dan mendapatkan jodoh dengan Abul As ibn Rabi. Lah ketika kemudian Abul As ibn Rabi, sebagaimana kebiasaan orang-orang musyrik Arab, khususnya orang-orang Mekah, karena orang Mekah berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu rata-rata petani. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu mengakar dan mengurat pada hati-hati mereka itu dunia perdagangan. Sampai ke anak-anak mereka, darah perdagangan itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Mekah itu biasa berniaga. Salah satunya Abul As ibn Rabi. Dia berniaga menuju Syam bersama kafilah-kafilah dagang yang lainnya. Lah saat dia sedang berdagang di Syam, disinilah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, kemudian turun surah Iqra, maknanya Rasul didaulat menjadi Nabi. Kemudian setelah selang beberapa waktu turun surah Al-Mudaththir, maknanya Rasul didaulat menjadi Rasul. Abul As tidak tahu bahwa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Baru setelah dia pulang dari dagang, kemudian Zainab istrinya menceritakan bahwa ayahnya telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ayahnya tidak mungkin berdusta. Karena Nabi SAW dikenal di masa jahiliyah Sadiqul Amin, jujur dan juga amanah. Bahkan dia katakan bahwa seluruh keluarganya sudah beriman semuanya. Khadijah beriman, dia beriman, kemudian juga anak-anaknya yang beriman, termasuk juga Ali beriman, Zaid beriman, dan kawan-kawan dagangnya dia pun banyak yang beriman, salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya kata Zainab, "Masuklah wahai suamiku ke dalam Islam." Tetapi Abul As kemudian menolak, tidak mau masuk Islam, dan mengatakan, "Tidak mungkin aku masuk Islam karena seorang wanita. Bagaimana yang dikatakan orang-orang Quraisy kepadaku?" Kekeh dia tidak mau masuk Islam, dan dia tetap menyembah berhala. Tapi karena waktu itu belum ada larangan wanita muslimah satu rumah dengan seorang musyrik, maka dibiarkan satu rumah. Sampai akhirnya datang waktu hijrah. Hijrahlah para sahabat Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, termasuk Nabi SAW dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan diakhiri dengan Ali radhiyallahu an yang hijrah belakangan. Ketika sudah 2 tahun menetap, sementara Zainab tidak ikut hijrah, dan ini sangat berat bagi Rasul, meninggalkan putrinya Zainab bersama suaminya Abil As ibn Rabi tinggal di kota Mekah dikelilingi musuh-musuh dakwahnya. Tapi tentu semua karena pertimbangan. Nabi SAW paham dan juga tahu kecintaan Zainab kepada Abul As ibn Rabi. Makanya Nabi SAW mengizinkan Zainab untuk tinggal satu rumah dengan Rabi walaupun dikelilingi musuh-musuhnya. Sampai pada waktunya 2 tahun sudah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, terdengarlah akan ada peperangan besar yang disebut dengan Perang Badar. Masalahnya ketika itu
Abul As ibn Rabi ini tidak mau ikut terlibat dalam perang Badar, mengikuti pasukan Abu Jahal, karena dia tahu yang dilawan siapa? Yang dilawan mertuanya, Nabi SAW, ayahanda dari istrinya. Tetapi dia pun dipaksa harus ikut. Maka dengan sangat terpaksa Abul As ibn Rabi ikut terlibat perang di belakang tentara Abu Jahal melawan Rasul SAW dan juga orang-orang Muhajirin dan Ansar. Tentu bagi Zainab ini pilihan yang susah. Siapa yang harus didukung? Satu sisi suaminya Abul As ibn Rabi, sisi lain Nabi SAW ayahandanya. Maka dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Satu sisi memikirkan suaminya, sisi lain memikirkan ayahandanya Nabi SAW. Sehingga dia terus berdoa, semoga menang peperangan itu dimenangkan dan suaminya tetap selamat. Akhirnya terjadilah perang Badar, betul-betul terjadi. Perang itu berkecamuk. Sementara Zainab terus menunggu kabar siapa yang menang, siapa yang kalah. Apakah suaminya terbunuh ataukah tidak? Apakah ayah handanya terbunuh ataukah menang? Dan begitu seterusnya. Menanti-nanti berita setiap hari. Sampai akhirnya Allah takdirkan dalam perang ini Rasul menang. Zainab pun senang ketika mendengar ayahnya menang dan selamat. Masalahnya dia sedih karena dia belum mendapatkan kabar tentang suaminya. Apakah suaminya mati terbunuh ataukah suaminya masih hidup? Tiba-tiba kemudian datang kabar kepada dia bahwa suaminya masih hidup. Masalahnya suaminya tertangkap dan tertawan masuk dalam 70 tahanan Badar. Dan kita tahu bahwa tahanan Badar ada aturan-aturan yang harus dimiliki oleh mereka. Kalau mereka ingin bebas, maka harus ditebus dengan 4.000 dinar. Tetapi kalau mereka tidak sanggup untuk menebusnya dan mereka punya pengetahuan menulis dan membaca, maka mereka harus mengajarkan 10 anak-anak kaum muslimin menulis dan membaca sampai bisa baru dibebaskan. Dan kalau tidak sanggup juga, maka dia harus menjadi budak selamanya. Zainab tidak punya harta untuk menebus. Sudah Isya? Hah? Belum? Berapa menit lagi? Baik. Jadi Zainab bintu Rasulullah SAW tidak punya biaya untuk menebus suaminya. Akhirnya Zainab pun hanya meraba kalung yang ada di dadanya. Hanya itu harta yang ia miliki. Dan itu tidak sepadan dengan 4.000 dinar. Tapi karena hanya itu yang dimiliki, boleh jadi itu yang bisa dia gunakan untuk menebus suaminya. Akhirnya kemudian Zainab mengutus saudara kandung daripada Abul As ibn Rabi untuk mengantar kalung itu dalam rangka membebaskan suaminya. Berangkatlah saudara Abul As ibn Rabi ke kota Madinah. Maka banyak orang-orang Quraisy yang datang ke kota Madinah membawa tebusan. Kemudian para sahabat pun menerima tebusan itu, kemudian melaporkan kepada Rasul, ya Rasul, ini harta dari si fulan, ingin menebus si fulan. Ini harta dari si fulan, ingin menebus si fulan. Ini harta dari si fulan, ingin menebus si fulan. Ketika datang saudara dari Abul As ibn Rabi dan bicara dengan sahabat Rasul bahwa dia ingin menebus Abil As, maka diserahkan kemudian kalung yang berada di kotak itu kepada sahabat itu. Datanglah sahabat ini kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, datang tebusan dari perwakilan Abil As ibn Rabi. Ketika dia mendengar nama Abil As ibn Rabi, maka dia teringat dengan Zainab. Dia tahu Zainab tidak punya apa-apa, bagaimana dia bisa menebus suaminya? Akhirnya kemudian dia katakan, mana tebusannya? Kemudian akhirnya tebusannya diserahkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW membuka tebusan itu. Kaget bukan kepala Rasul, ternyata di dalam kotak itu adalah kalung daripada Zainab. Menangislah Nabi SAW. Sahabat heran ketika itu.
Bagaimana Nabi SAW ketika melihat kalung itu bisa menangis, sehingga sahabat mengatakan, wa ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengambil kalung itu, kemudian mencium kalung itu, kemudian meraba-raba kalung itu, kemudian dia mengatakan, atadruna ma hadha, tahukah kamu apa ini? Sahabat mengatakan tidak tahu wahai Rasul. Maka Nabi SAW, hadihil iqd, ini adalah kalung, ahdatha Khadijah li Zainab fi yaumi jafafiha, ini adalah kalungnya Khadijah, istriku, ibunda Zainab, dihadiahkan kepada Zainab di hari pernikahan dia dengan Abil As ibn Rabi. Ini kalung Khadijah yang dihadiahi Khadijah kepada Zainab di hari pernikahan Zainab dengan Abil As ibn Rabi. Maka Nabi SAW kemudian menangis, teringat dengan orang yang dicintainya Khadijah, teringat dengan Zainab yang sendirian di Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, in syi'tum, kalau kalian mau, atliqha asiraha, bebaskan Abul As ibn Rabi, kembalikan kalung ini kepada Zainab. Maka para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami mendengar dan taat wahai Rasul. Akhirnya kemudian kalung itu diserahkan kembali kepada saudara Abil As untuk dikembalikan kepada Zainab, dan Abil As pun dibebaskan tanpa syarat. Tetapi sebelum Abil As kemudian dibebaskan dan berangkat ke Mekah, Rasul mengatakan, ya Abul As, kalau bukan karena Zainab engkau tidak akan bebas. Pulanglah kau ke Mekah, kembalikan kalung ini kepada Zainab. Sesampainya kau di kota Mekah, kembalikan putriku kepadaku, karena sesungguhnya Allah sudah mengharamkan wanita muslimah satu rumah dengan laki-laki musyrik. Turun ayat tentang larangan tidak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Berangkat Abul As ke kota Mekah. Kita tahu Abul As ini sangat mencintai Zainab, begitu juga Zainab mencintai Abil As. Tentu berpisah seorang suami istri yang saling mencintai itu perkara berat. Tetapi apalah daya, yang memisahkan mereka bukan kecintaan, tapi yang memisahkan mereka adalah agama. Agama melarangnya. Lah ketika itu Zainab sedang hamil, dan Zainab sudah punya dua anak, pertama Umamah bintu Zainab, yang kedua Ali bintu Zainab, dan satu anak yang masih dikandung. Rupanya ketika Zainab dihantarkan oleh saudara Abil As ke sebuah tempat yang merupakan titik temu antara sahabat Rasul yang ditugaskan untuk menjemput Zainab, rombongan dihadang oleh orang-orang pasukannya Abi Sufyan. Karena ketakutan Zainab, akhirnya kemudian Zainab pun keguguran, gugur bayi yang ada dalam kandungannya itu. Subhanallah. Kemudian Zainab pun disuruh pulang lagi dan disuruh berangkat tengah malam. Maka kemudian setelah tengah malam diberangkatkan kembali dan Allah takdirkan berhasil. Akhirnya Zainab pun sampai di kota Madinah, dijauhkan bersama suaminya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ketika masa berlalu, kemudian Abil As pun sudah jauh daripada Zainab dan juga kedua putranya, kedua anaknya Umamah dan Ali bintu Zainab. Jadi suatu ketika Abul As ini, layaknya juga para pedagang Mekah yang lainnya, ingin memulai aktivitasnya berniaga ke Syam. Lah ketika kemudian pulangnya Abil As dari Syam ini, rupanya Nabi SAW mengutus Zaid ibn Harithah untuk mengintai siapa mata-mata, dijadikan mata-mata mengintai para kafilah dagang dari Syam ke Mekah. Subhanallah. Rupanya Zaid ibn Harithah kembali menangkap kafilah dan isinya Abul As ibn Rabi. Jadi sekian kafilah itu Abul As ketangkap lagi. Di bawah Abul As ini, di waktu mendekati subuh, dibawa ke Madinah. Ketika itu Nabi SAW sedang sholat, sahabat sedang sholat, pasukan Zaid baru datang. Zainab mendengar bahwa suaminya tertawan kembali, dan dia sangat mencintai
suaminya. Tiba-tiba kemudian suaminya masuk ke dalam rumah Zainab meminta untuk dilindungi. Tiba-tiba Zainab kemudian datang ke Masjid Nabawi sementara Rasul sedang sholat ketika itu. Sahabat juga sedang sholat. Tiba-tiba Zainab berteriak dan mengatakan, sesungguhnya aku melindungi Abul As ibn Rabi, tolong lindungi siapapun yang aku lindungi. Laqad ajartu Abil As fa'ajiruni man ajar. Aku sudah melindungi Abil As, maka lindungilah siapapun yang aku lindungi. Rasul sedang sholat, sahabat sedang sholat. Selesai sholat Nabi SAW mengatakan, apakah kalian mendengar Zainab? Kata sahabat, ya. Apa yang dia katakan? Maka sahabat mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melindungi Abil As, maka lindungi siapapun yang aku lindungi. Maka Rasul berdiri dan mengatakan, apakah kalian siap melindungi Abil As karena pelindungan anakku? Semua sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Akhirnya Abil As pun mendapatkan perlindungan dari Zainab. Maka Abil As pun kemudian selama di kota Madinah berusaha ditawari masuk Islam, tapi enggak, tidak mau. Selalu menolak dan menolak. Sampai pada waktunya ketika Abil As ini kemudian dipulangkan oleh Nabi SAW membawa seluruh kafilah dagang orang-orang Quraisy, maka akhirnya dia pun sampai di kota Mekah. Dia serahkan seluruh barang-barang orang-orang Quraisy dan mengatakan, ada yang masih kurang, amanah yang kalian berikan kepadaku. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tidak ada wahai Abil As. Setelah semua kemudian amanah sampai ke tangan-tangan orang-orang Quraisy, tiba-tiba Abil As mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam dia. Akhirnya kemudian dia pulang ke kota Madinah. Selang beberapa waktu Allah takdirkan Zainab meninggal dunia. Kemudian Zainab pun meninggal dunia dan menyisakan kesedihan kepada Abil As. Dan 1 tahun setelahnya Abil As kemudian meninggal dunia di atas keislaman radhiyallahu anhum wa radu'an.